yang lainnya makan, gue ngeliatin anak kecil itu main sama anak kecil lagi, dan itu anak kecilnya ada di pos 2. Gue detail ya. Yang pertama lo lihat itu lonjong, ya kan, matanya begini, gitu kan, hidungnya besar tapi bolong, mulutnya agak miring. Terus berubah lagi, masih lonjong cuman agak lebar, matanya gini, hidungnya satu bolong kecil, mulutnya maju tapi kecil, terus dagungnya panjang. Terus yang ketiga, dia lebih oval, bentuknya gini, kepalanya, mukanya nggak ada mulutnya, hidungnya panjang, matanya garis. Yang ketiga gue nggak ngeliat. Yang keempat, terus gede, mulutnya lebar, matanya 2 gede, hidungnya nggak ada. Lihat no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawet Adventure. Wah, udah lama nih nggak upload video-video horor karena banyak yang request, dan kebetulan dia lagi yang ketemu gua. Jadi sebelah gua masih ada tim Samawe yang di Jogja juga. Namanya Arif, dia asli Lampung, cuman stay lama di Jogja gitu kan. Jadi kemarin dia udah cerita cuman gagal gua upload karena ada beberapa part yang kepotong, nggak tahu kenapa. Jadi jelas sekarang gue retake lagi, mudah-mudahan lancar lah gitu, bisa ke upload sampai selesai gitu kan. Ya, sebelum masuk ke video, gue mau kasih tahu, mudah-mudahan akhir bulan ini carrier dari Armor Camp seri Samawe akan rilis. Jadi buat teman-teman yang pengen beli carrier, tungguin aja uploadan atau rilis dari carrier armorcamp.mpi. Yang jelas serinya Samawe, ada 3 warna. Warna pertama hitam, warna kedua biru dengan size 65 liter, dan satu warna merah dengan size 45 liter. Tungguin aja pokoknya. Oke Rif, Ya, lu mau cerita apa? Pengalaman di lau lagi dan lau lagi. Lu bisa ceritain agak detail ya? Insya Allah ya. Oke, siap. Oke. Mangga. Jadi gue ke Gunung Lau itu di akhir tahun 2019. Gue berangkat 6 orang. 5 tim gue dari Jogja, yang 1 dari Bekasi cewek. Yang dari Jogja laki semua. Start dari Jogja, gue 5 orang, 3 motor, gue sendiri. Itu jalan pagi, pendakian Laut Cetok. Bentar, yang satu cewek berarti dari Bekasi? Dari Bekasi. Satu. Ketemunya di base camp. Jadi gue berangkat berlima dari Jogja itu pagi, sampai di Ceto itu sekitar jam 3 sore. Istirahat sampai di Ceto, ngobrol-ngobrol sama teman, ngopi, makan. Jam 10 tidur. Start pendakian paginya jam 8, jam 7 sampai jam 8. Itu kita ada start. Dan dari base camp itu gue nggak ada pikiran gimana ya. Masih positif lah, kayak pendakian biasanya. Mulai di pos registrasi itu gue ngeliat 1 anak kecil, dan situ yang ngeliat cuman gue sendiri. Dan gue nggak mau ngasih tahu teman-teman yang lain karena itu baru di awal. Regis lah gue regis, KTP tinggal temen gue, nulis segala macam. Gue nggak langsung naik, tapi ngobrol-ngobrol dulu di pos registrasi. Ngobrol, start jam 9:30 jalan ke atas. 9:30 jalan ke atas, itu anak kecil tadi yang gue lihat itu ngikutin gue jalan sama rombongan. Bentar, lu mulai lihat anak kecil dari Pos regis. Jadi dari pos regis itu dia ngikutin kita sampai pos 1, dia ngikutin jalan sampai pos 2. Kita berhenti makan karena di pos 2 itu kita udah jam 12, pas banget jam 12 azan.
kita berhentilah, menghormatin kan. Kita menghormatin, berhenti buat mie instan, buat kopi, ngerokok di situ. Yang lainnya makan. Gue ngeliatin anak kecil itu main sama anak kecil lagi, dan itu anak kecilnya ada di pos 2. Sebelum jauh, anak kecil itu kayak apa? Anak kecil itu rupanya persis seperti manusia, dan itu bukan tuyul. Pakai pakaian lengkap? Pakaiannya celana putih. Baju? Enggak. Oke. Tapi itu bukan tuyul. Rambut ada? Rambutnya ada. Rambut ada. Selesai dari makan, packing lagi, terus 12:30 gue jalan. 12:30 jam 1 gue jalan. Dan anak kecil yang 2 tadi, gue kira kan udah nggak ngikut lagi tuh, karena dia main. Ternyata dia ngikut. Ngikut jalan. 2 orang itu ngikut jalan. Dua makhluk itu ikut jalan. Ikut jalan. Setiap di perjalanan itu, gue ngerasa kanan kiri gue itu kayak ada mata, beribu mata itu ngeliatin tim kita. Siang padahal ya? Siang. Dan gue ngerasa itu ada jalan. Tapi gue tetap enjoy. Gue nggak mau bikin tim gue parno, nggak mau bikin tim gue pikirannya gimana-gimana. Gue tetap jalan. Sampai pos 3, gue berhenti di mata air. Gue ngambil wudhu di mata air, cuci-cuci, minum, nanya sama teman mau lanjut atau break, mau camp di sini atau ke atas. Sampai pos 3 sekitar jam 3:30 sore, karena kita jalannya santai. 3:30 sore, gue jalan, mereka mintanya di Bulak Peperangan ngecampnya. Jadi gue jalan. Setiap di perjalanan itu badan gue selalu merinding. Badan gue merinding. Bawaan itu yang tadinya enteng-enteng aja, nggak terlalu berat, tapi kayak beban di tas itu nambah. Tapi positif, gue mikir positif, terus positif, karena mungkin badan gue capek di perjalanan, jadi bobot kerasa nambah. Sampai di Bulak Peperangan itu sekitar jam 4:30 sore, karena cuaca mendung, jadi kita jalan cepet. Mau nggak mau kita harus sampai Bulak Peperangan sebelum maghrib. Sampailah di Bulak Peperangan, diriin tenda, keluarin makanan, logistik segala macam, kita masak. Di situ posisi gue bawa ayam utuh 1, bungkusan biskuit, kaleng biskuit buat gue api unggun, buat bakar ayam, karena gue nggak mau yang namanya gali tanah, kan ribet. Dulu gue ribet, ngerasanya ribet, jadi gue bawa kaleng buat api unggun di situ. Bakar-bakar, makan, ngopi, ngobrol sama temen sampai jam 9:30. Itu hujan gerimis. Hujan gerimis turun. Udah yuk masuk tenda, istirahat. Kita pagi summit. Ya mau summit berapa orang, gue nanya. Enggak lah, gue nggak summit, kata teman-teman yang dari Jogja. Gue nggak summit, gue tidur aja nunggu tenda segala macam. Karena gue udah pernah ke Lau, katanya. Karena gue bawa temen dari Bekasi, pasti gue bakalan nemenin dia summit, karena dia pengennya summit sampai puncak. Oke, kita istirahat, tidur. Pagi itu sekitar jam 5 gue keluar. Sebentar, pada saat gerimis malam itu ada apa? Soalnya ada yang di sini. Dan di badan gue. Ada di sini. Maksudnya, iya, ada apa? Itu ada sosok. Kalau gue ngelihatnya itu cewek. Gue ngeliatnya itu cewek. Di deket tenda gue. Gue udah masuk lah ke tenda. Cepet gue masuk ke tenda.
segala macam. Gue tidur istirahat. Pagi sekitar jam 4:30 gue keluar. Gue bangunin temen gue yang cewek, mau summit nggak? Oke, ayo summit. Bangunin temen yang satunya, yang laki, ayo temenin gue summit. Ntar lah, agak jam-jam 6-an aja, masih dingin sekarang. Oke, gue ngomong sama temen yang cewek, dia mintanya jam 6-an gimana. Ya udah, gue tidur lagi kata dia, ntar bangunin aja. Gue juga langsung tidur lagi. Bangun alarm itu jam 7. Tet gue bangunin temen gue, ayo summit ke atas. Saat gue keluar subuh, gue nggak ngeh semalam itu hujan agak deres. Seharusnya api itu mati, tapi di situ masih ada apinya. Bara itu masih ada. Jam 7 gue jalan, temen gue yang laki keluar, ayo gue temenin. Dia ngomong gitu, oke. Packing lah, gue bawa logistik air 1 botol, dibawa sama temen gue yang laki, pakai tas ransel, dan itu tas gue yang dibawa. Gue sama temen gue cewek nggak bawa apa-apa. Gue paling belakang jalannya, karena gue ngarepin cuma nih di depan buat minum segala macam. Terus teman gue yang laki ngomong, gue jalan duluan ya pelan-pelan, ntar gue tungguin, tiap gue berhenti gue tungguin. Oke, gue gitu. Gue jalan sama teman gue cewek tuh, ya gue ngobrol biasa, nggak mikirin apa-apa, gue jalan biasa. Jalan, teman gue nungguin di depan, nanya, masih lama nggak Rip? Bentar lagi. Gue sampai di tempat dia, istirahat bentar, dia langsung pergi lagi. Nggak mau duduk nungguin juga. Gue jalan lagi ya, tanyain mau minum nggak? Nggak, nanti aja di atas. Sampai pasar Dieng itu gue udah nggak ngeliat dia lagi. Bapak menjangan gue masih lihat. Sampai ke pasar Dieng gue udah nggak ngeliat lagi. Gue pikir dia udah sampai puncak duluan. Gue jalan lah, ngikutin jalan pada umumnya. Tapi seharusnya yang seingat gue kalau ke Lau itu tinggal lurus jalannya buat ke puncak. Gue nyerong ke kanan. Gue nggak mikirin apa-apa. Jalan lah gue sama temen gue yang cewek tadi. Setelah jalan sekitar 1 jam jalan lah, itu nggak sampai puncak-puncak. Yang gue herannya, perhitungan gue paling cuman 30-40 menit lah dari pasar Dieng. Kalau untuk jalan nggak bawa apa-apa ya, jalan cepet santai itu sekitar 30-40 menit. Tapi sudah 1 jam gue nggak sampai puncak. Warung Boim gue nggak sampai. Di ujung jalan gue ngeliat ada candi. Gue jalan terus sampai depan candi, itu disambut sama kakek-kakek. Lu mau kemana? Mau ke puncak mbah. Berdua? Iya. Mampir dulu sini, makan, minum. Enggak mbah, nanti aja di atas. Kita mampir tempat Boim, mau makan sekalian. Nggak apa-apa, di sini aja tempat Boim kan bayar. Sini nggak bayar kok. Temen gue yang cewek udah ngerasa haus, lapar, pengen ngambil. Gue larang, jangan ngambil dulu, ntar aja di atas. Tapi dia maksa buat ngambil. Dan gue tetap ngelarang. Jangan ngambil, sampai di atas aja. Ya alhamdulillahnya dia nurut. Gua muter-muter candi, itu cuman ada 1 bangunan candi besar dan beberapa candi kecil. Jalan, ngikutin jalan yang ada di candi,
Gue tembus-tembusnya di belakang Hargo Dumi lah, yang Belakang puncak. belakang puncak. Seharusnya itu jurang, batu dari atas turun ke bawah, tapi gue tembusnya di situ. Pendaki lain pada kaget, Mas dari mana? Dari bawah, Pasar Diem. Saya ngekemnya di Bulak Peperangan. Kok lewatnya sini? Seharusnya kan jalannya di sana. Nggak tahu. Gue tembusnya di sini. Dan gue di puncak nggak nemuin teman gue satu pun. Yang satu tadi jalan gue nggak nemuin bareng sama gue. Gue mikirnya paling dia di tempat Bu Ayam nungguin kita. Ayo kesana dulu baru foto-foto. Udah kesana lah gue. Sampai tempat Bu Ayam, gue nggak nemuin teman gue. Mungkin pikiran gue udah turun lah. Udah turun. Mau minum nggak? Mau makan nggak? Nggak. Mau foto-foto di atas? Nggak. Temen gue cewek ngomong gitu. Enggak. Terus mau kemana? Turun. Sampai tempat Bu Ayam tadi. Setelah ngobrol sama temen gue yang cewek, Bu Ayam nyamperin gue dari warungnya. Duk, masuk dulu. Ada apa Bu Ayam? Masuk dulu. Temen cewek gue masuk. Dia kasih tahu. Untung kamu nurutin apa kata temennya. Kalau kamu ngambil satu barang pun yang dikasih kakek tadi, kamu nggak bakalan balik sama temennya. Kaget temen gue yang cewek, manggil aku. Rip, aku dibilangin kayak gini. Sama siapa? Boyem. Nyamperin lah Boyem. Bo, mohon maaf saya mau nanya. Ini semua maksudnya apa? Kakek itu jahat enggak? Cuman sering gangguin pendaki kalau masuk ke sana. Kenapa? Dan Boyem nggak mau jawab itu. Kenapanya dia nggak mau ngasih tahu? Ada apa dengan kakek itu dia nggak mau ngasih tahu. Sekarang kalian turun, packing, langsung pulang ke rumah. Nggak usah mampir kemana-mana lagi. Dan nggak usah berhenti di tiap pos-pos. Langsung aja turun. Ya gue ngikutin kata Boyem. Gue ngajak teman gue yang cewek. Yaudah ayo turun. Gue nggak mikirin teman gue tadi yang jalan bertiga. Sampai lah gue di tempat camp gue tadi. Gue ngeliat teman gue masih pada tidur semua. Gue bangunin temen gue yang jalan ke puncak bareng, namanya Dero. Gue berani nyebutnya sekarang. Rok, bangun. Apa kata dia? Masih ngantuk lah. Lo tadi kemana? Kok nggak ketemu sama gue di puncak? Gue dari tadi tidur. Gue nggak muncak, nggak bawa apa-apa kata dia. Gue tidur. Sumpah demi Allah lo. Sumpah demi Allah gue tidur kata dia. Dan gue nggak muncak kata dia. Terus yang keluar dari tenda tadi pagi jam 7 katanya, itu siapa kalau bukan lo? Gua nggak tahu. Dan posisi gua ngeliat dia keluar dari tenda dan gua lihat di dalam tuh dia nggak ada di situ, tapi dia ada di luar. Bukan gua katanya. Ya udahlah sekarang packing, ayo kita pulang. Gak usah berhenti kemana-mana lagi. Jadi gua start dari Bulak Peperangan itu jam 2 siang. Setelah packing, gue ada pikiran gue udah kemana-mana, bisa cepet nggak jalannya? Karena posisi gue udah emosi banget. Bisa cepet nggak jalannya? Ada apa sih cepet-cepet banget? Teman-teman yang lain pada marah semua. Nggak apa-apa, ayo kita turun buruan. Temen yang cewek gue tadi tuh mukanya udah, auranya udah gimana ya? Pucet kelihatan, mata kosong, pikiran udah kemana-mana. Tapi nggak banyak ngomong, diem. Dia jalan tuh nggak kayak jalan biasanya. Kalau naik biasanya nyantai, jalan nikmatin. Dia nggak. Udah turun aja. Jalan cepet. Gua yang laki-laki aja nggak bisa ngejar dia. Jalan. Ujungnya sampai di pos 1, gua ketemu lagi sama anak kecil tadi. Digandeng lah gua. Yang 2 tadi. Yang 2. Tapi gue nemuin yang 1 doang.
yang gandeng gue cuma satu orang, satu makhluk tadi yang ketemu sama gue di pos registrasi. Digandeng lah, Mas, untung nggak kenapa-kenapa ya, di atas tangan gue diginiin. Emangnya ada apa? Kakek-kakek itu jahat katanya. Jahat kenapa? Sering nyesatin orang katanya. Di sini banyak teman kita pendaki disesatin. Pikiran gue udah gimana, gue nggak gubris lagi tuh. Ya udah sana pulang lah gitu. Aku mau pulang. Dari pos 1 sampai pos registrasi itu cuma 15 menit bro. Turun 15 menit, nggak sampai malahan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal bagi gue. Sampai pos registrasi, temen gue suruh buru-buru ngambil KTP. Udah buruan laporan. Itu cuma 3 jam gue turun. Berarti sampai itu kan sekitar jam 5. Nggak sampai, ya 3 jam pas, jam 5. Ngambil KTP, gue disamperin sama bapak-bapak. Mas, sini. Iya Pak D, ada apa? Kamu ikut saya ke rumah. Emang rumahnya di mana Pak D? Base camp yang kamu tinggalin. Kan gue base camp. Oke, gue turun sampai base camp, gue naruh tas, gue ke rumah. Panggil teman kamu yang cewek. Bolak-balik gue manggil teman gue yang cewek situ. Ada apa Pak D sebenarnya? Lu berdua doang atau berdua? Ada apa Pak D sebenarnya? Besok kalau ke Lau lagi, jangan sama dia, si cewek itu. Emang ada apa? apa itu kata? Kaki gue gatal gini, gue merinding. Lanjut. Kenapa nggak boleh sama dia gitu kan? Dia ini banyak yang kepengen di sini, banyak yang pengenin dia, banyak yang minta dia di sini. Tadi kamu ketemu sama kakek-kakek di candi gitu ya? Iya. Logikamu, ada nggak candi di atas gunung, di laut? Selama kamu naik ke laut, nggak pernah nemu sih gitu. Dan dia tahu posisi waktu saya hilang 12 jam di laut. Dan gue nggak pernah expose kemanapun cerita gue itu. Tapi beliau tahu. Kamu pernah hilangan di laut? Pernah. Kamu ketemu kakek-kakek? Iya. Nah dia itu kembarannya. Tapi sifatnya beda. Dia dudukin paling atas, di bawah puncak. Kakek itu di bulak peperangan. Kenapa kamu camp di bulak peperangan lagi kalau kamu udah pernah hilang di situ? Teman-teman yang minta. Kalau saya pengennya ya di Gupak Menjangan sekalian. Karena kalau untuk summit saya nggak terlalu jauh, saya gituin. Oke, dari situ dia masuk ke dalam kamar, ambil buku kayak map gitu, taruh di atas meja. Kamu buka. Apa ini kata saya? Buka aja. Tak buka, itu nama. Ada beberapa nama, nggak beberapa sih, puluhan, hampir ratusan lah. Itu nama orang yang hilang di laut. Ini hilang di candi katanya. Saya taunya ini hilang di candi, tapi nggak pernah ditemuin jasadnya. Kabarnya gimana nggak pernah tahu. Ya udahlah, ini pengalaman gue aja gitu ya. Yang gue dikasih tau gini pengalaman gue aja. Ada beberapa poin yang mau gue tanya sama lo ya. Boleh. Anak kecil itu dari awal lo ketemu sama dia berdua, ngobrol nggak sama lo? Nggak sama sekali. Sama sekali nggak ngobrol, nggak berinteraksi sama sekali nggak. Yang ngelihat mereka berdua lo doang atau lo Cuman sama gue temen-temen sendiri. Lo sendiri? Gue sendiri yang ngeliat itu. Dan gue nggak tahu kenapa sampai sekarang pun masih tanda tanya dalam hidup gue. Itu apa? Itu apa? Dan kenapa gue bisa ngeliat mereka? Oke. Terus pertanyaan gue yang kedua nih. Yang lo lihat cewek itu mukanya jadi berubah 3 kali ya? Atau mungkin jadi 4 kali mukanya?
gue detail ya. Yang pertama lo lihat itu lonjong, ya kan, matanya begini, gitu kan, hidungnya besar tapi bolong, mulutnya agak miring. Terus berubah lagi, masih lonjong cuman agak lebar, matanya gini, hidungnya satu bolong kecil, mulutnya maju tapi kecil, terus dagungnya panjang. Terus yang ketiga, dia lebih oval, bentuknya gini kepalanya, mukanya nggak ada mulutnya, hidungnya panjang, matanya garis. Yang ketiga gue nggak ngeliat. Yang keempat, terus gede, mulutnya lebar, matanya dua gede, hidungnya nggak ada. Lihat no. Ya, jadi ya nggak tahu sih itu sih benar atau enggak ya. Mudah-mudahan gue juga salah lihat. Tuh. Terus si kakek, lu candi segede apa sih yang lo lihat? Bangunan utama ya, Candi Ceto lebih besar dikit. Gede dong, Rif. Dan beberapa candi kecilnya tuh seperti pagar-pagar. Kayak stupa gitu. Heeh. Lu ada interaksi apa sama perempuan itu? Nggak ada interaksi apapun. Yakin nggak ada interaksi apa-apa? Lu nggak ada janji apa-apa, ngomong apa-apa? Pada saat pendakian pertama Lau lu di Bulak Peperangan nggak ada apa-apa? Nggak ada omongan apa-apa? Nggak ada. Lu bawa apa sih? Ayam apa sih? Ayam utuh. Ayam utuh yang sudah dibersihkan. Oh, gitu. Boleh nggak sih gue ngeliat? Itu lihat aja. Ada apa-apa. Oke, jadi apa ya, nggak menyimpulkan sih maksudnya. Gue sih yakinnya ada sesuatu hal yang entah lu kerjakan saat itu atau sebelumnya gitu ya, entah itu lu dalam kondisi sadar atau enggak ya. Gitu kan pasti ada kayaknya ini banget sama lu gitu maksudnya, bukan lagi ya kayak ada sesuatu yang dia minta dari lu gitu, cuman bukan lu, maksudnya bukan lu yang diminta, tapi ada sesuatu hal yang kayak lu pernah terfikirkan atau dalam hati lu gue pengen ini gitu, tapi pas lu kesana lagi lu nggak laksanain gitu. Ya lu coba inget-inget lagi aja gitu. Nggak pernah sih semua. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya mudah-mudahan nggak ada. Ada interaksi lu sama dia? Hah? Dia bilang apa? Nggak ada apa-apa. Siapa tahu kan kalau misalkan dia ingat gue lupa, lu bisa nyampein ke gue. Tapi kalau bisa lihat apa-apa. Tapi kalau seingat gue nggak pernah yang namanya menjanjikan sesuatu di Lau. Tapi gue pernah. Tapi marah deh, mukanya marah deh. Tapi gue pernah yang namanya saat gue itu hilang, gue udah ikhlas kalau gue mati di sini udah. Oh iya, gue pernah bawain cerita lo yang lo hilang itu ya. Kan itu kejadian 2018 ya kalau nggak salah satu cerita. Ya. Ya teman-teman. Jadi yang cerita Arif hilang itu udah pernah gue ceritain, cuman emang nggak ada Arifnya. Artinya gue menarasikan ceritanya Arif. Saat itu dia nggak mau cerita langsung, jadi gue coba narasikan. Nah ini pun sama, dia tidak mau menceritakan, maunya dinarasikan, tapi gue maunya dia yang cerita langsung. Kan teman-teman udah kangen banget Rif, cerita langsung dari narasumber, bukan gue yang cerita gitu. Tapi hasil take yang pertama kemarin juga ada masalah, jadi sekarang gue retake. Ya mudah-mudahan hasil ini nggak ada masalah lagi gitu. Amin. Dan semoga gue nggak ada masalah. Iya, tapi ada masalah tadi sebelum mau take aja udah kesusahan gitu masalah kamera kan. Ya itu aja teman-teman. Jadi apapun yang terjadi di kejadiannya yang Arif alamin sama teman-temannya dari Bekasi dan Jogja, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Artinya sebisa mungkin tidak terpisah dari tim. Kalaupun memang
harus terpisah, tetap masih ada jarak pandang atau masih ada kelihatan lah bahwa teman kita di sana. Sebelum kita atau teman kita yang di belakang sampai, kita jangan pergi dulu. Pokoknya biar kita nggak tersasar atau apa gitu. Betul. Dan kalau memang mau summit bareng-bareng ya pastikan tuh kalau bisa lihat dulu lah kakinya napak apa enggak. Itu Dan aja. posisi gue nggak pernah lihat. Iya. Terus kalau bicara tadi buku list, ya itu juga kan pasti banyak pertanyaan juga nanti dari teman-teman Jen, kok kenapa nggak lapor, kenapa nggak itu. Gue juga nggak ngerti kan, Iya. mesti kayak apa. Apakah itu adalah laporan mungkin keluarga yang datang ke sana melaporkan bahwa anaknya nggak kembali, izinnya naik gunung laut tapi dia nggak registrasi atau apa, kan kita nggak pernah tahu ya, karena gunung segede itu pintu masuk lewat mana aja banyak ya, semua orang bisa berbuat salah atau Iya. lalai ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Jadi apa yang sudah disediakan oleh Taman Nasional, Perhutani dan para ranger setempat menyediakan jalur resmi, ya gunakan jalur Gunakan resmi itu. gitu aja. Agar kita tetap aman dan tidak menyusahkan orang lain. Pokoknya itu tetap konsentrasi, jangan sampai disorientasi, terutama pada saat turun, Rif. Juga tadi yang lu bilang dari pos 1 sampai ke Pos apa regis. namanya, registrasi cuma 15 menit ya. Itu nggak masuk. Soalnya ya dari Pancuran Titu pun ke registrasi udah 15 menit 15 lebih gitu, menitan lebih. turunnya gitu. Jadi gua rasa runner pun lebih lah dari 15 menit kalau dari pos 1 gitu. Ya itu kebantu lah, ketolong biar cepet Ketolong biar cepet ya. Karena kan pos regis tutup sore. sore. Maghrib tuh udah tutup pos regis cetok. Oke. Ya wis teman-teman, mudah-mudahan bisa ngobatin kangennya cerita dari narasumber di channel Samawa Adventure. Sekali lagi, thank you Rif udah sharing-sharing ceritanya. Sama-sama, Buat teman-teman yang mau ceritanya juga dibawain di channel Samawa Adventure, silakan jangan sungkan buat DM, sampaikan ceritanya lewat Instagram @samawe SAM4W atau lewat email. Monggo, ada di deskripsi. Silakan kalau mau follow IG-nya dan kirim emailnya. Terima kasih. Selalu safety dalam pendakian dan salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.